Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat guru kita bersama Bapak Ustadz Komarudin, Bapak Ustadz Muzaki, para asatid wal asatidah, ketua paguyuban RT 07, aparatur pemerintah, dan seluruh anggota apa jamaah ya? Jamaah paguyuban RT 07, bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, sehat Bu? Alhamdulillah. Kemarin dikorbanin nggak Bu? Korban nggak gitu ya? Oh, nanya salah. Pertama, kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dengan nikmatnya kita dapat berkumpul kembali, bermuajah kembali, bertatap wajah kembali di tempat yang mulia ini dengan niat yang mulia. Semoga kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam Allah tumpahkan kepada pemimpin alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan penuh harapan semoga kita dijadikan umat yang selalu istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ngomong-ngomong, kitabnya dipegang nggak? Benar-benar pegang ya Pak. Saya lihat pada pegang kopi sama rokok, bukan pegang kitab. Ibu-ibu pegang kitabnya nggak Bu? Udah deh ya, udah kelihatan kali ya. Berarti pengajian ini mestinya minggu kemarin ya, pas lebaran ya? Iya. Lebaran hari apa sih? Minggu? Kali Senin. Ya, minggu berarti karena lebaran, maka jadinya hari Sabtu. Alhamdulillah. Warga LK 07, Masya Allah. Pokoknya ya Allah dah, Masya Allah, masih tetap istiqomah dalam pengajiannya. Ini yang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Setelah penutupan berarti hampir 5 bulan ya. Kalau saya berarti Sya'ban, puas Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 5 bulan. Ternyata lama juga kita nggak berjumpa. Kayaknya makin tua aja nih. Apanya? Ini alhamdulillah enggak. Saya dari siang itu Pak mikir atas ini ngajak enggak, takutnya banjir, ternyata wah. Alhamdulillah. Ustaz Komar ini luar biasa, ditiup kalau banjir ini. Seperti biasa, kajian kita adalah kajian atau materi hadis Arba'in Nawawi ya, meskipun gak megang, saya yakin semuanya hafal ini hadisnya. Yang hafal iya, yang hafal itu. Yang gak hafal ya mudah-mudahan hafal. Yang gak mau hafal mudah-mudahan menjadi mau hafal. Kita langsung bawa hadis Arba'in Nawawi, di dalamnya ada 42 hadis. Alhamdulillah kita hadis pertama pun belum selesai. Ya belum. Maka kita harus rinci, insya Allah di dalamnya ini luar biasa keterangannya. Yang pertama saya bacakan dari awal. Al-hadisu al-awwal an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis pertama ini dari Amir Mukminin, dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Sayyidina Umar langsung mendengar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkata,
innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Nabi berkata sesungguhnya setiap perbuatan di sini maknanya adalah ibadah. Innamal a'mal binniyati, setiap atau semua perbuatan atau setiap kebaikan apa? Pokoknya semuanya, mau sholat, mau zakat, mau haji, mau umroh, mau bisnis, berumah tangga, bersedekah, infak, zakat, masuk semuanya dalam kata amal. Karena dalam hadisnya menggunakan makna jamak. Jadi semua ibadah bergantung kepada dari niatnya. Itu udah kita bahas. Insya Allah ingatlah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang mempunyai keinginan. Sudah kita bahas juga. Maka malam ini kita lanjut. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Itu yang kita akan bahas. Ada dua di sini. Nabi melanjutkan hadisnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Ai faman kanat niyyatuhu fil hijrati at-taqarrub ila Allah ta'ala wal imtithalu li rasulih fa hijratuhu ila ta'atillah azza wa jalla wa imtithali rasulih maqbulatun 'indahuma wa yusabu 'alaiha. Nabi berkata dalam hadis ini, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka ia akan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Terakhir kita membahas makna hijrah. Itu udah saya bahas hijrah itu apa. Kemudian Nabi Muhammad hijrahnya berapa kali, itu saya masih ingat karena ada videonya, ada live-nya itu. Maka malam ini kita akan membahas makna faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Apa makna dalam hadis ini? Makna isarinya atau yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maknanya faman kanat niyatuhu fil hijrah at-taqarrub ila Allah ta'ala wal imtithalu li rasulih. Barang siapa, maknanya adalah barang siapa yang niatnya, yang ibadahnya tujuannya taqarrub ila Allah, yang ibadahnya niatnya karena Rasulullah, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Maknanya ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan disenangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Faman kanat niyatu fil hijrati at-taqarrub ila Allah ta'ala wal imtithalu li rasulih fa hijratu ila ta'atillah wa imtithalu rasulih maqbulatun indahuma. Orang yang hijrahnya ini karena Allah, artinya niatnya ibadah betul karena Allah, maka dia akan mendapatkan Allah. Atau dia melakukan perintahnya karena cinta kepada Nabi, maka dia akan mendapatkan Rasulullah SAW. Ini masih berkaitan dengan makna innamal a'malu binniyah. Yang maknanya adalah orang itu, setiap amal itu bergantung dengan niat. Lihat Pak, Ibu perhatikan. Yang pertama Nabi bilang, orang kalau ibadahnya, niat ibadahnya, ibadah apa aja? Sholatnya, zakatnya, kan seperti itu kan? Niatnya, sholatnya, zakatnya, ngajinya, bersilaturahminya, kemudian bersolawatnya, berzikirnya, at-taqarrub ila Allah, tujuannya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyampaikan ilmunya, tujuannya karena perintah dari Allah, maka dia akan perbuatan baik itu akan diterima oleh Allah. Kalau perbuatan itu diterima, maka di situ ada asar, ada bekas di dalam dadanya yang diaplikasikan dalam perbuatannya. Kalau di dadanya ada bekas dia ibadah yang karena Allah betul, yang ibadahnya karena Rasulnya itu betul, maka nanti nampak di zahirnya, di perilakunya, di sikapnya. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kalimat hijrah itu tujuannya karena Allah Rasulnya, maka di sini kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam melakukan sejumlah kebaikan, di dalam melakukan perbuatan yang baik, yang perlu diluruskan itu bukan amalnya dulu, tapi niatnya terlebih dahulu. Saya ulangi,
Kita mau ngaji, mau zikir, mau sholat, mau bersedekah, mau belajar, yang paling terpenting itu adalah an-niyatu fil hijrah at-taqarrub, tujuannya terlebih dahulu diluruskan. Untuk apa kita ibadah? Untuk apa kita ngaji? Kenapa demikian? Jadi niatnya diluruskan karena Allah dan Rasulnya. Sebab orang kalau melakukan ibadah ini jika niatnya baik, nanti Allah ini akan memberikan bonus dari niat-niat dia yang baik. Saya ulangi, sebelum kita melakukan ibadah, pertama niat. Hijrah karena Allah, niatnya karena Allah. Maknanya sebelum kita melakukan ibadah, apa aja ibadahnya, yang terpenting adalah niatnya terlebih dahulu diluruskan, mesti karena Allah dan Rasulnya. Orang ngaji, ini kita belajar ilmu agama atau anaknya pesantren, nggak boleh pokoknya niat kita betul karena Allah, bukan karena yang lain. Nggak usah mikirin umat, nggak usah. Bukan kewajiban kita, pikirin kewajiban kita punya ilmu, menyampaikan ilmu. Nggak usah kita berpikir membenarkan umat yang buruk menjadi baik, bukan tugas kita. Nanti Allah yang buat buruk menjadi baik. Tugas kita menyampaikan. Sebab kalau tujuan kita harus merubah seseorang menjadi baik, nanti kalau dia tidak baik, dia semakin buruk, berhenti ibadah kita. Maka tujuan kita adalah luruskan niatnya karena Allah. Kenapa? Yang mesti diluruskan niatnya terlebih dahulu. Kalau niatnya betul karena Allah dan Rasulnya, nih Bu, Pak, bonus dari niat yang baik, nanti Allah akan memberikan bonus dari niat baik kita. Nanti Allah akan memberikan bonus dari niat baik kita. Apa bonus daripada niat baik kita itu? Mungkin kalau dia pengusaha yang dermawan dan dia menginfakkannya karena Allah, artinya karena memang kewajibannya, dia niatnya ini adalah kewajiban saya selaku orang yang diberikan rezeki yang banyak, maka dia bersedekah, maka dia berzakat, tujuannya diambil syari, karena ini adalah perintah syariat. Nanti Allah akan berikan bonus-bonus dari niat baik dia. Apa bonusnya? Mungkin Allah jadikan dia orang yang sukses tapi dermawan. Mungkin Allah jadikan usahanya semakin maju, namun dia menjadi orang yang manfaat dengan hartanya. Itu dari niat yang baik, dari niat yang baik. Kalau dia seorang orang yang berilmu, ya kan, atau dia yang sedang belajar ilmu agama, tujuannya satu. Apa tujuan kita belajar ilmu agama ini? Melakukan perintah Allah. Atau anaknya pesantren, tujuannya apa? Untuk melaksanakan perintah Allah karena belajar hukumnya wajib. Bukan tujuannya pengen jadi kiai, pengen jadi ustadz, pengen jadi yang lainnya. Bahkan yang pada pesantren nggak boleh niat pengen jadi kiai, pengen jadi ustadz. Tapi memang karena memang itu perintah dari Allah. Luruskan niatnya terlebih dahulu, betul karena Allah. Nanti kalau dia betul belajar ya karena Allah, nanti Allah akan berikan nilai kebaikan, bonus kebaikan dari niatnya. Apa bonusnya? Mungkin setelah dia pulang dari rumah, bonusnya apa? Dia dijadikan orang yang manfaat untuk masyarakat. Mungkin dia di rumahnya dijadikan punya majelis, punya tempat. Mungkin di rumahnya dia punya pesantren. Sebetulnya itu adalah bonus dari niat yang paham kira-kira? Itu sebetulnya bonus dari niat yang baik. Gak boleh kita mikir saya pulang ini saya mau bikin pesantren, mau bikin majlis, mau bikin. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Kenapa? Itu urusan Allah. Yang penting niat kita baik. Niatnya baik, nanti yang itu menyusul. Allah akan berikan bonus-bonus yang lain. Dijadikan orang yang manfaat, dijadikan dia orang kaya yang dermawan, dijadikan dia orang yang punya majlis. Itu adalah bonus daripada niat kita yang baik. Makanya kata Rasulullah SAW, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Kalau dia niat ibadahnya, hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan. Maka niatnya yang terlebih dahulu yang diluruskan. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Niatnya terlebih dahulu. Kenapa dikatakan seperti ini? Mesti niatnya dulu diluruskan. Sebab banyak Pak, banyak Bu, ya kan? Orang ini secara amalnya baik. Amalnya baik, amalnya menunjukkan amalan akhirat. Apa amalan akhirat? Dia baca zikir, dia rajin sholat, dia membuka pengajian, dia membuka majlis taklim. Tapi tujuannya, nah pertanyaannya ketika dia buka majlis,
mendirikan pengajian, memberikan santunan. Kira-kira santunan, mendirikan pengajian bagus apa buruk gitu? Bagus. Bagus. Mendirikan, membuka pengajian, memberikan sedekah, itu semuanya itu bagus. Namun terkadang ada orang, tapi bukan di sini ya, dia membuka pengajian tujuannya bukan karena Allah, niatnya bukan karena Allah. Apa niatnya? Mendirikan pengajian, menghancurkan pengajian yang lain. Amalnya bagus, perbuatannya bagus, ibadah ngaji itu, berzikir, gerakannya semua ibadah. Tapi kalau tujuannya mendirikan pengajian, mau menghancurkan pengajian yang lain, mendirikan majlis tapi menghancurkan majlis yang lain, kemudian dia bersedekah tujuan untuk ingin menyayangi temannya, ya kan, atau ingin dipuji. Kalau tujuannya itu ingin mendirikan pengajian menghancurkan yang lain, maka la sawabalahu, maka pengajian yang seperti itu, kegiatan yang baik seperti itu tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perbuatan ibadah, meskipun lisannya mengucapkan ibadah, meskipun gerakannya ibadah, tapi kalau tujuannya untuk menghancurkan yang lain, tidak menjadi ibadah. Kenapa demikian? Karena niatnya yang kurang baik. Paham kira-kira? Niatnya yang kurang baik. Maka pantas Nabi mengatakan, faman kana hijratu ilallah, niatnya terlebih dahulu. Orang yang niatnya betul karena ada Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Jika niatnya benar, maka Allah akan memberikan bonus dari niat dia yang baik. Tapi kalau tujuannya buruk, meskipun yang dilakukan ibadah, tidak menjadi ibadah. Jelas kira-kira ini? Jelas kira-kira? Maka inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tetapi ketika kita mengatakan kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, pasti akan disertai dengan keburukan. Itu pasti, karena kebaikan pasangannya adalah keburukan. Kalau kebaikan yang kita lakukan, ngaji disertai keburukan. Apa keburukan ngaji? Mungkin apa keburukan ngaji itu? Malas. Betul nggak, Bu? Betul nggak, Pak? Apa keburukan ngaji itu? Kelamaan, males, bosan, melangkahnya berat. Itu pasti disertai. Nah, kebaikan yang disertai keburukan, ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikap kita ketika kita melakukan kebaikan disertai dengan keburukan? Maka hilangkan keburukan itu. Bagaimana cara menghilangkannya? Meskipun kita malas, tetap kita jalan. Meskipun kita dalam keadaan mempunyai niat di hati kita ngaji kepengen dipuji, taubati, istighfari, ya Allah, kenapa nih hati pengen dipuji, istighfari. Timbul lagi sifat pengen dipuji, pengen di alam kalau bahasa Betawinya, istighfari lagi, ya Allah, kenapa seperti itu. Terus diistighfari dan ditaubati. Sampai kapan itu? Sampai rasa sombongnya hilang, sampai rasa malasnya hilang. Kalau belum hilang di dalam jiwa kita, maka jangan berhenti taubatnya dan beristighfarinya. Dan usaha kita mentaubati itu, usaha beristighfar itu menjadi ibadah, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda. Jadi kebaikan disertai keburukan, maka taubati keburukan itu. Sampai kapan? Sampai buruknya hilang. Sampai buruknya hilang. Yang kedua, yang pertama yang saya katakan, kalau dia melakukan kebaikan, tujuannya menghancurkan kebaikan yang lain, ini bukan disertai. Kalau dia melakukan kebaikan, tujuannya menghancurkan kebaikan yang lain, itu bukan disertai keburukan, tapi memang itu tujuan. Paham? Kalau tujuan, la sawabalah, dia nggak dapat pahala di dalamnya. Tapi kebaikan jika bersama dengan keburukan, kita berusaha menghilangkan keburukan itu menjadi nilai ibadah di sisi Allah. Tapi kalau tujuan tidak menjadi ibadah, paham kira-kira? Bisa kan membedakan kebaikan disertai keburukan? Maka taubati keburukan itu. Sampai kapan? Sampai hilang. Yang terpenting jangan menjadi tujuan. Kalau menjadi tujuan, la sawabalah, itu tidak ada nilainya, tidak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di mana? Banyak di zaman Rasulullah itu terjadi. Di mana? Itu mesti Pak diusahain. Nih kita nih Pak benci sama tetangga. Silaturahmi adalah perintah Allah. Kita benci, taubati rasa benci itu. Sampai kapan? Benci lagi, taubat lagi. Benci lagi, taubat lagi. Benci lagi, taubat lagi. Sampai kapan? Sampai rasa bencinya hilang. Kalau Allah belum cabut rasa bencinya, jangan bosan taubatnya. Kita mau bosan taubatnya ya. Nah ini yang keliru. Yang penting jangan jadi tujuan. Jadi usaha mentaubati, mengistighfari kesalahan kita itu bagian daripada ibadah. Maka pantas di dalam kitab Nurul Zolam
Saya ulangi, maka pantas di dalam kitab Nurul Dhalam, Al-Imam Al-Baydawi mengatakan, beliau mengatakan nikmat yang Allah berikan itu terbagi menjadi dua bagian. Maknanya nikmat Allah itu banyak sekali, tapi jika diringkas itu menjadi dua bagian. Pertama ada nikmat dunia, kedua ada nikmat ukhrawi. Pertama ada nikmat duniawi, ada nikmat ukhrawi. Nikmat ukhrawi itu terbagi menjadi dua, ada yang wahbi, ada yang kasab. Nikmat yang wahbi itu apa? Nikmat ukhrawi yang wahbi itu tidak minta kita kepada Allah, Allah beri. Kita nggak minta kepada Allah, Allah kasih Pak. Meskipun kita nggak minta. Mana contohnya? Seperti kita ditakdirkan menjadi anaknya si Fulan, seperti kita ditakdirkan oleh Allah menjadi putrinya si Fulana. Itu takdir dari Allah. Kita nggak bisa request, ya Allah sebelum turun ke dunia lahirkanlah aku dari rahim perempuan yang solihah. Atau mungkin kita minta, ya Allah kita request lahirkanlah aku dari anaknya Raja Salman. Nggak bisa itu. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Kita minta dilahirkan dari putra mahkota Raja Salman, ternyata Allah mentakdirkan kita lahir dari Raja Hutang, bukan Raja Salman. Nah itu namanya nikmat wahbi. Tanpa kita minta, Allah kasih itu. Kemudian yang kedua ada nikmatul kasab. Al-Imam Baydawi mengatakan yang kedua ada nikmat kasab. Apa nikmat kasab itu? Nikmat yang mesti diusahakan. Nikmat yang mesti diikhtiarkan. Jika kita pengen dapat nikmat itu ya mesti usaha. Kalau nggak usaha tidak dapat. Saya ulangi. Ini saya nggak bicara yang duniawi, yang ukhrawinya. Nikmat ukhrawi yang kasab adalah jika kita ingin mendapatkan nikmat itu mesti usaha. Kalau cuma berdoa tanpa usaha nggak bakal bisa. Apa itu nikmat kasab yang ukhrawi yang mesti diusahakan? Kal ikhlas, was sabri, was zuhdi, wal ilm, wal ma'rifat, wal kasyaf. Perhatikan, nikmat kasab yang mesti diusahakan. Artinya kalau kita pengen dapat mesti usaha. Seperti apa? Seperti as-sabr, sabar. Kal ilm, seperti ilmu. Orang diberi ilmu itu nikmatnya nikmat kasab. Artinya orang kalau pengen berilmu dia harus belajar. Kalau tak belajar maka tidak dapat ilmu. Mesti diusahakan. Kita punya tetangga diuji oleh Allah, tetangganya umpamanya benci dengan kita, ya kan? Atau kita mempunyai sifat apa? Pengen mempunyai sifat hiras, sungguh-sungguh dalam ibadah. Nah sifat sungguh-sungguh itu adalah nikmat yang kasab, nikmat yang mesti diusahakan, bukan datang sendiri, bukan. Maknanya ketika kita kepengen khusyuk dalam ibadah, maka berusahalah untuk khusyuk. Ketika kita mendapatkan musibah kepengen sabar, maka yang betul adalah berusahalah menjadi sabar. Ketika kita ingin mendapatkan hidayah, maka carilah hidayah. Itu tidak datang dengan sendirinya. Karena itu disebut nikmatul kasab, nikmat yang mesti diusahakan baru dapat. Contoh gini. Bu, Islam mengajarkan kita Pak, duduk berlama-lama di majelis ilmu, Allah senang. Nabi juga senang. Ketika kita duduk di majelis ilmu, jelas disertai dengan keburukan. Apa keburukannya? Malas mendengarkan, itu manusiawi. Dan saya tidak menyalahkan itu. Ya kan? Datangnya juga malas. Bagaimana kita pengen nggak malas itu ngaji? Bagaimana kita biar nggak susah kita duduk di majelis ilmu? Maka berusahalah menghilangkan sifat malas itu. Meskipun dalam keadaan terpaksa terus berjalan. Jangan sampai berhenti. Sampai kapan? Sampai Allah beri nikmat itu. Nikmat apa? Nikmat sabar itu. Sabar fi majlisit ta'ah. Sabar di dalam ketaatan. Karena sabar ada dalam musibah, ada dalam taat. Nah sabar dalam taat ini duduk berlama-lama di dalam dzikir, di dalam sholawat, di dalam ngaji. Itu namanya sabar dalam taat. Paham kira-kira? Bagaimana itu dapat? Terus berusaha. Tapi hati kita tetap, kalau bahasa Betawi ngegerutu baik ya. Lama banget ini ngaji. Terus ya Allah istighfari. Terus seperti itu. Karena itu adalah bentuk nikmat kasab. Nikmat yang mesti diusahakan, nikmat yang bukan datang sendiri. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Ilmu juga sama, nikmat dari Allah, tapi nikmat kasab. Mesti usaha, mesti belajar. Itu adalah bentuk nikmat ukhrawi yang kasab. Kalau rezeki itu nikmat dunia, tapi yang bermakna kasab. Paham kira-kira?
Jadi kalau orang pengen bener maka ada tandanya semuanya. Makanya ada makalah mengatakan di kulli syai'in. Kunding mulu ini. Ada makalah mengatakan di kulli syai'in alamatun. Setiap sesuatu itu ada tandanya. Setiap sesuatu itu ada alamatnya. Setiap sesuatu itu ada cirinya. Mana cirinya? Ciri orang itu pengen dapat rezeki. Tandanya apa? Tandanya dibuatlah dia mencari pekerjaan. Ada orang berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikanlah aku rezeki yang banyak, berikanlah aku pekerjaan yang layak. Tapi tandanya nggak ada. Apa tandanya? Dia nggak cari kerjaan, dia tidak cari kerjaan, dia pun tidak keluar untuk mencari pekerjaan. Tapi doanya pengen dapat kerja. Kira-kira dapat kerja apa nggak itu orang? Nggak dapat. Semua itu ada tandanya. Kita demen sama kita nih kepada istri kita yang mantan pacar kita, Pak. Ya, istri kan mantan pacar ya? Ya mantan pacar, bukan mantan istri, bahaya itu. Nih Pak, kita itu istri kita, sebelum jadi istri kita itu dia orang lain dari diri kita. Kenapa dia menjadi istri kita? Ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya pertama kita pengen tahu siapa namanya. Betul betul. Kedua kita pengen tahu di mana rumahnya. Betul Pak? Ya kan? Ketiga apa? Kita datang ke rumahnya. Kalau bahasa sekarangnya PDKT. Kalau bahasa pacaran ta'aruf. Kalau ta'aruf mah kagak lama-lama. Ya kan? Selang 2-3 bulan nikah. Nah, ini mau 5 tahun ta'aruf. Habis dah. Bukan ta'aruf itu. Ya. Kemudian setelah itu tahu, kita pengen tahu di rumahnya di mana, baru udah kita ungkapin. Itu tandanya tuh, tandanya kita mengenal namanya, tandanya dia menjadi istri kita. Tandanya itu apa? Kita datang ke rumahnya kemudian menjadi istri kita. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin kita istri kita nih ketemu di jalan nggak kenal namanya, anak siapa, rumahnya di mana, ketemu di jalan sama kita langsung kita tanya, Neng, kira-kira kamu mau nggak jadi bini saya? Kira-kira kalau kita ketemu perempuan langsung kita sekat, mau nggak jadi bini saya? Kira-kira perempuan mau apa nganggap kita gila? Yang ada kita dianggap gila. Semua likulli syai'in alamah. Semua sesuatu itu tandanya. Orang kalau pengen punya ilmu, pengen dapat ilmu dari Allah, berarti ada tandanya. Apa tandanya? Dibuat dirinya jalan duduk di majlis ilmu, duduk bareng-bareng, duduk bersama ngedengerin ilmu, berarti dia pengen punya ilmu. Ketika ada orang berkata, saya pengen banget punya ilmu, saya berdoa terus kepada Allah agar Allah memberikan saya ilmu, tapi tak pernah jalan ke majlis ilmu, tak pernah duduk di majlis ilmu, itu tandanya nggak pengen. Kedengeran? Itu tandanya nggak pengen. Jelas kira-kira? Semua ada tandanya. Orang pengen bersatu dalam kebaikan, tandanya duduk bersama. Ngomong, gue pengen bareng-bareng, tapi nggak pernah bareng-bareng. Itu tandanya nggak pengen bareng. Paham? Tapi ucapannya pengen bareng. Likulli syai'in alamah. Setiap sesuatu itu ada tanda, ada tandanya. Jelas kira-kira? Setiap sesuatu. Faman kana hijratu ilallahi wa rasuli fa hijratu ilallahi rasuli. Maka tanda orang itu kepingin ibadahnya karena Allah, hijrahnya karena Allah, maka niatnya pengen karena Allah. Tandanya dia usahakan menghilangkan sifat-sifat yang buruk ada di dirinya. Taubati, istighfari sampai Allah beri nikmat yang baik itu. Kalau dan usaha kita menghilangkan sifat buruk itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling terpenting adalah satu, jangan menjadi tujuan. Kalau jadi tujuan, la sawaban, tidak mendapatkan pahala, tidak ada pahalanya karena sudah menjadi tujuan. Baik disertai keburukan, itu hukum dari Allah agar kita mengetahui nilai keimanan kita. Tapi kalau tujuan itu tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang makna daripada hijrah. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dan yang kedua, barang siapa yang hijrahnya lid-dunya karena dunia, aw imra'atin atau karena perempuan
yang dia ingin nikahi, maka hijrahnya mendapatkan dunia tersebut dan perempuan tersebut. Apa makna dunia ini dan kenapa dalam hadis Nabi ini mencantumkan makna imro'at, perempuan? Ya Bu ya, yang pegang hadis itu ada perempuan, nggak laki-laki aja. Kenapa Nabi mencantumkan nama perempuan? Insya Allah ini lembing nggak bisa diajak. Aduh. Ya, insya Allah yang kedua ini kita akan bahas bulan depan. Intinya pada malam ini adalah satu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita sudah ibadah sekarang, alhamdulillah. Kita sudah ibadah, maka luruskan niatnya karena Allah. Yang belum ibadah, semoga mau melangkahkan kakinya untuk ibadah. Yang sudah ibadah, mau meluruskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya akhiri salam, seperti biasa saya buka ruang tanya jawab. Jika saya bisa, saya akan jawab. Jika saya tidak bisa menjawab, saya akan lempar kepada musawir.